Shalom, brothers and sisters in Christ. It's so wonderful to see all of you again. Have a blessed Sunday. Let's prepare our hearts as we are about to meet up with Christ face to face through the service. And let's bow our heads and pray. Heavenly Father in heaven, we thank you, Lord, for today. We thank you, Lord, for your grace and mercy. We are ready to immerse ourselves in your presence and lift up our praises and worship for you and for you alone. Holy Spirit, lead our service from beginning until the end, and may your name and your name only be lifted up high. Thank you, Jesus. We are ready to serve you. We are ready to praise you. We are ready to worship you, and we are ready to listen to your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory.
Yours is the name above all names. Death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boasts of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Your name above all names, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We praise your name, Jesus. What a beautiful name, Jesus. What a powerful name, Jesus. Nothing can stand against you, Lord. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord in spirit and in truth. Soak us deeper in your presence, O Lord.
soak us deeper in your presence, oh Lord. Oh Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Kiramo sandera lo sakara lo santira lo santira. My sweet Jesus, Jesus. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Yes, lift up your name. There is none like Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you. Hear now this
this song together. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. You have won the victory. Oh, hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. Give to the Lord all the praises, all the jubilee, for He is worthy to be praised and worshipped. Amen. In Jesus' mighty name. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Brothers and sisters, before we start with our praises, we want to read again a scripture from the Bible. I think these days it's very important for us to always proclaim and declare the words of God, because that's our anchor. Yes. Amen. And let's read from Psalm 91. Psalm 91. Let's read together. We read it from the New International Version. Okay? Prepare your Bible and read together Psalm 91. By the count of 3. 1 and 2 and 3. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and you will make the Most High your dwelling, no harm will overtake you. Oh Lord. Amen. Amen. For He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You will tread on the lion and the cobra. You will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, I will rescue him. I will protect him, for he acknowledges my name. He will call on me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life I will satisfy him
and show him my salvation. Hallelujah! In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, oh, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God. Our God, oh. You are my God, oh. Say it with me. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand again? Then who could stand again? Oh, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, oh, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, oh, our God is greater, our God is stronger. Hi, brothers and sisters. We come now for our time to give the offering. As we pray before we do our offering, and then as you can see in your screen that there's the account that you may transfer your offering
to the BCA account, or you just scan to the barcode and you can do the offering. But before that, let's we pray, and after that we will declare our offering. Abba Father, we thank you, Lord, that even though we are not together in the church, Lord, but we are all in our places, Lord, we believe that the joy of the Lord is with us during this situation, Lord, and we believe that the blessing of the Lord still abundant to us, that will protect us. Thank you, Lord, for all the things that you have already provided for us, for the safe that you are also, you protect us, Lord, during this very challenging situation, and we believe that your provision will always be with us, Lord. We believe in the name of Jesus. And now, Lord, we would like to bring our offering as our contributions to the ministry that provided by our church. That this offering, Lord, will enlarge your kingdom, even though that done through the online or whatever it's done, that we believe that the offering that we give to you, Lord, will enlarge the kingdom of the Lord in this earth, Lord, as you ask us to do, Lord. In the name of Jesus, Lord, we will bring our offerings with our joy and our belief that you will protect us all the time, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Okay, brothers and sisters, let's declare our offering. We will provide our declaration of our offering, and we will pray together. And we believe that when we declare this, that this declaration is our prayer and our hope to the God. Let's pray our declaration. 1, 2, 3. When we bring our offering, we believe that the gates of heaven are open and the blessings of the Lord are poured out. I have a better business, job and education. Profit, bonus and assets will be multiplied. God will bring old and new customers to me. All bills will be paid off. I own a house on earth and in heaven, receiving gifts, surprises and rewards. A soulmate will be given to those who are single. There is no barren person in our midst, and families living in harmony. All enemies, sickness and loss will be rebuked from our lives, families, jobs and our business. This is the time to give the offering. In the name of Jesus. Hallelujah. Doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. We worship you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Father. It doesn't matter where I run,
You there for me. It doesn't matter what I've done, your love's for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you cover me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Whoa. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, you are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. Saudara, dimanapun saudara berada, saya berdoa supaya saudara bisa menikmati kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini. Dan hari ini saya ingin menyampaikan bagian ketiga daripada krisis. Pak, apa itu krisis? Krisis adalah keadaan, situasi, circumstance di mana saudara dan saya tidak pernah menyadari dan tiba-tiba datang dan saudara tidak bisa handle, tidak bisa kontrol. Itu sebabnya jadi sebuah krisis. Nah saudara, Anda tidak bisa kontrol krisis yang terjadi. Tetapi yang Anda bisa kontrol adalah cara pandang saudara tentang krisis. Yang Anda bisa kontrol adalah cara Anda melihat krisis. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan bagian ketiga. Bapak beri judul apa? Saya akan beri judul How to Live Beyond Crisis. Bagaimana saudara bisa hidup melampaui jauh lebih besar dari kekuatan krisis. Saya berdoa supaya kebenaran ini akan menolong saudara. Saya akan agak pelan-pelan supaya saudara bisa mencerna dengan jauh lebih baik. Dan saya berdoa, saya disuruh oleh Tuhan khususnya minggu ini untuk mengimpartasi saudara sesuatu yang harus Anda terima terlebih dahulu, baru saya akan berdoa untuk saudara. Siapkan hatimu dengan baik dan siapkan catatanmu, dan saudara bisa download semua yang outline ada di dalam Church Online atau di dalam YouTube saudara. Mari kita membuka bersama. Saya akan mulai dengan kita membuka Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Filipi pasal 3 ayat 20, Alkitab tulis begini, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya.
Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita adalah kewargaan sorga. Dengan kata lain, karena kita memiliki kewarganegaraan di dalam sorga atau di dalam kerajaan sorga, dan dari situ kita akan menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita, yang telah menyelamatkan kita, dan yang sekarang kita sedang alami menyelamatkan jiwa. Kalau kemarin roh, sekarang jiwa, dan yang akan menyelamatkan tubuh kita pada nanti waktu rapture atau pengangkatan. Jadi dengan kata lain, saudara dan saya ini mempunyai dua kewarganegaraan. Perhatikan ya, saya akan mulai dengan membuat statement ini. Saudara memiliki dua kewarganegaraan. Satu, warga negara Republik Indonesia. Itu sebabnya saudara punya paspor hijau, paspor Republik Indonesia. Tapi saudara juga punya paspor dari kerajaan surga. Wah, saudara belum pernah ya terima paspornya. Paspornya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi perhatikan, Anda punya dua kewargaan. Jadi saudara sama seperti layaknya Republik Indonesia menjaga dan memenuhi dan merawat rakyatnya, demikian saudara kerajaan surga lebih daripada itu. Dia akan menjaga saudara, dia akan merawat saudara, dan dia juga akan memelihara hidup saudara di tengah-tengah krisis. Saudara perhatikan. Ada beberapa orang Indonesia menjadi ABK dari sebuah kapal pesiar. Begitu kena COVID di Jepang, lalu mereka berhenti dan semua warga negara mereka lapor kepada pemerintahnya dan mereka dijemput, yang warga Indonesia dijemput oleh pemerintah Indonesia dan gak usah bayar. Security-nya ditanggung, pesawatnya ditanggung, bahkan di karantina, diberi makan. Wow, itu saja pemerintah pemerintah Indonesia. Sebegitu baik. Saya mau beritahu, pemerintah kerajaan surga jauh lebih dahsyat dan luar biasa. Yang percaya katakan. Nah, saya mau masuk lebih dalam. Mari buka bersama dengan saya Yohanes pasal 17. Mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 kita mulai baca. Dan ayat yang ke-15. Anda baca baik-baik. Ini Yesus Kristus yang berbicara dan ini yang disampaikan Tuhan Yesus ketika dia mengajar murid-muridnya dan di dalam doa kepada Bapa. Mari baca Yohanes pasal 17 ayat 14 dan 15. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Kenapa? Karena mereka bukan dari dunia ini. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi aku minta ini kepada Bapa, supaya kau Bapa melindungi mereka dari yang jahat. Wow. Dari dua ayat ini, saya akan membuat sebuah statement. Statement pertama. Kita ini berasal dari sorga. Karena kita berasal dari sorga, berarti saudara memang ada di muka bumi ini, tapi ini bukan asli saudara, tempat saudara. Tetapi saudara datang ke muka bumi karena diutus oleh Bapa di sorga ke muka bumi menjadi duta kerajaan sorga. Mari bilang sama saya datang di muka bumi bukan keinginan saya sendiri, tetapi saya diutus oleh Bapa ke bumi ini. Berarti saudara adalah ambasador. Saudara ini duta besar, ambasador kerajaan sorga di muka bumi. Wow. Wow, saya berdoa, saudara semua duta besar, kalau Anda pergi ke Kuningan, Anda pergi ke semua jalan di sekitar sana, itu ada tempat-tempat duta-duta besar.
Statement saya yang kedua, ayat 17, ayat yang ke-15. Jadi Yesus tidak berkata begini, wah ini aku lihat rancangan bagaimana mereka membenci anak-anak. Aku tidak meminta mereka keluar. Saudara, Tuhan tidak pernah, kalau saudara mengalami penderitaan, mengalami krisis, Yesus tidak pernah minta kepada Bapa supaya saudara segera ditarik. No. Jangan pernah berpikir setiap kali menderita lalu bilang Yesus segera mau datang. Jangan gitu. Yesus mau datang anytime, kita harus ready, kita harus siap. Kita harus merindukan. Tapi jangan setiap kali ada kesulitan. Saudara punya mental yang tahan dan kuat di muka bumi ini oleh karena Bapa di sorga memberikan perlindungan. Wow. Dan tunjangan dari kerajaan surga. Saya ingin supaya Anda ngerti ini. Sama seperti Yesus yang bilang, aku tidak mengambil mereka, aku tidak meminta supaya kau ambil mereka di tengah penderitaan, di tengah krisis ambil saja. Mungkin ada saudara yang sedang lagi krisis seperti ini sehingga saudara harus menanggung hutang yang kemarin-kemarin dan saudara berat dan berkata, Tuhan lebih baik ambil aku dari muka bumi. Saudara masing-masing ada jadwalnya, ada waktu check in dan ada waktu check out. Saudara jangan mintalah kepada Tuhan yang pasti diberikan. Yakni ketika ada saudara dalam dunia, Yesus bilang tidak minta supaya dia angkat, tapi dia minta supaya Anda dilindungi. Wow, bukan hanya dilindungi, Anda juga harus dapat tunjangan dari kerajaan surga. Saudara, lihat ya, saya lihat duta besar yang ada di Amerika, duta besar Amerika yang ada di Indonesia. Saudara, saya waktu kemarin baru saja melanjutkan apply visa yang sudah habis, saya datang ke kedutaan itu. Di kedutaan itu saudara, tempatnya saja keren, tempatnya saudara keren. Lalu saya masuk ditata dan dia dijagain dan dilindungi. Bukan hanya itu, tapi dia juga dapat tunjangan dari Amerika. Kenapa? Ini ayatnya ada. Makanya saudara, kira-kira menurut saudara gajinya atau tunjangan dari duta besar Amerika di Indonesia kira-kira gajinya rupiah apa dolar saudara? Dolar, kok pinter. Saudara, dolar. Jadi kalau Indonesia mengalami krisis, dolarnya justru naik. Coba, please, saudara ingat, waktu Indonesia mengalami krisis, dulu dolar cuma 2.500. Sebelum krisis ini jadi 14.000. Sekarang 16.000 saudara. Orang yang pegang dolar ya senyum-senyum. Dia ketawa-ketawa. Saya ingin supaya saudara menyadari bahwa saudara adalah duta besar kerajaan sorga. Mari bilang sama saya ini duta besar kerajaan sorga. Saya menerima perlindungan dan tunjangan dari sorga. Berulang-ulang saya bicara, sekalipun di Indonesia ada krisis, ingat sorga tak pernah ada krisis. So itu menjadi keamanan bagi saudara. Sekarang lihat saya ke depan, ya. Dan tulis, sekarang perhatikan. Anda punya dua kewarganegaraan. Satu, kerajaan sorga. Dua, saudara punya kewarganegaraan Republik Indonesia. Itu sebabnya di dalam Ulangan pasal yang ke-28, Anda perhatikan. Perhatikan ya, dari sejak dalam perjanjian lama, Tuhan memang sudah mendesain sedemikian rupa. Ulangan 28, Tuhan akan memberikan kepada kita berkat dengan dua source. Yang pertama, source Ulangan 28 ayat yang kelima dan ayat 8 adalah source yang berasal dari bumi. Yaitu berkat bakul dan berkat lumbung. Dua berkat ini datangnya dari dunia. Makanya saudara waktu Anda kerja keras dengan disiplin, saudara mengerjakan yang baik, maka saudara juga memperoleh penghasilan dari muka bumi. Makanya saudara bisa diberkati dari hasil kerja saudara di bumi, dari bumi source-nya, yaitu berkat bakul ayat yang kelima, berkat lumbung ayat yang ke-8. Tetapi karena Anda warga kerajaan surga, Anda juga punya source berkat yang orang lain tidak miliki. Yakni Anda punya source berkat perlindungan dan tunjangan dari kerajaan surga.
Itu sebabnya ayat yang ke-12, semua warga kerajaan akan menerima perlindungan dan tunjangan yang berasal dari kerajaan Allah. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Wow. John Beaver dia berkata begini. We must always keep in mind all legitimate authority is from God and is given for protection and provision and peace. John Beaver adalah orang yang ahli memberikan kekuatan kepada umat Tuhan di tengah krisis. Kalau saya membaca buku-buku dia selalu orang yang selalu optimis di tengah penderitaan. Dia berkata gini, kita harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa otoritas legitimasi yang ada di bumi dan sorga itu berasal datangnya dari Tuhan. Dan otoritas itu dipakai untuk menolong saudara, diberikan kepada saudara pertama untuk protection. Bilang sama saya, protection, perlindungan. Lalu yang kedua untuk apa? Provisi, penyediaan. Dan yang ketiga diberikan damai supaya saudara tidak khawatir dan tidak takut datang di muka bumi. Sunday Adelaja dia berkata begini, ini keren. Righteousness give a person the right to God protection. Wow, keren. Saya ingin jelaskan. Orang yang hidup dalam kebenaran, memberikan hidupnya kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran, sebenarnya dia memberikan hak kepada orang yang hidup dalam kebenaran itu proteksi Tuhan. Jadi ada orang yang memang dijagai oleh Tuhan karena memang ia hidup dalam kebenaran. Semua saudara yang hidup dalam kebenaran, maka saudara akan dilindungi dan dijagai secara otomatis. Katakan bersama saya, yang keras, otomatis. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-47, mari buka. Sekarang saya mau membahas satu peristiwa yang terjadi krisis yang begitu panjang. Kita baru 3 bulan, ini ada pernah krisis 7 tahun. Mari buka Kejadian pasal 47, krisis di muka bumi, seperti sekarang ini bukan cuma di Mesir tapi di seluruh bumi termasuk Israel pada waktu itu mengalami krisis yang besar. Mari baca ayat yang ke-14. Saya nanti akan membaca ayat ini lebih banyak, pelan-pelan. Saya akan baca Kejadian pasal 47. Kejadian pasal 47, mari baca bersama dengan saya ayat yang ke-13. Berganti-gantian ya, saudara baca di rumah dan saya akan baca bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Supaya saudara juga antusias dan agresif. Kejadian pasal 47 ayat yang ke-13. Di seluruh negeri tidak ada makanan, berarti krisis. Sebab kelaparan itu sampai hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Saudara, keadaan kita Indonesia hari ini belum separah keadaan yang pernah dialami oleh Mesir di kala itu. Kemarin Bapak Presiden kita sudah menyuruh BUMN untuk membuka lahan pertanian untuk mulai memproduksi beras. Karena sekarang bumi ini sedang mengalami kesukaran. Orang lain pengen impor tapi semua negara akan protek minimal untuk rakyatnya terlebih dahulu. So tidak mudah hari ini untuk saudara bisa membeli dan saudara bisa mengimpor beras. Semua pemerintah tentunya. Ayat yang ke-14 saya ingin baca bersama dengan saudara. Ayat yang ke-14, maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Berarti pada waktu itu saudara, Yusuf sudah diberitahu oleh Tuhan lewat mimpi daripada Firaun. Dia berkata bahwa akan ada 7 kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Perhatikan.
Di waktu 7 tahun kelimpahan, Yusuf sudah memberitahu kepada mereka, kamu keluarkan 20% kalau Anda membaca di dalam kitab Kejadian pada pasal sebelumnya. 20% itu disimpan oleh Yusuf, 80% mereka nikmati dan mereka tinggal dan mereka pakai 80%. Yang disimpan cuma 20%. Anda perhatikan. Tapi orang Israel membawa 80%, dia tidak pernah manage dengan baik. Perhatikan, orang Mesir, dia tidak manage dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mengalami kelaparan pada waktu 7 tahun berikutnya. Tapi bersyukur Yusuf adalah orang yang saya berdoa. Wakil daripada pemerintah kerajaan sorga, dia punya hikmat. Katakan bersama saya, hikmat. Dia simpan dan dia manage. Apa yang dikerjakan? Semua orang yang lapar dia harus membeli dengan uang mereka. Itu sebabnya ayat yang Kejadian pasal 47 ayat yang ke-13, di masa 7 tahun kekeringan di Mesir, rakyat tidak ada makanan lagi. Perhatikan slide-nya. Yusuf mengumpulkan semua uang di negeri untuk membeli gandum dari Fir'aun. Semua uang. Saudara perhatikan, ini dulu ada bukan Bank Indonesia, tapi ini Bank Dunia. Dulu Bank Dunia idenya sudah ada waktu itu, presiden director dari Bank Dunia adalah Yusuf. Wow, Yusuf bin Yakub. Yusuf ini dia memegang seluruh keuangan dunia. Jadi bank sentral dunia dipegang oleh Yusuf, pemimpin. Wow, seluruh uang habis. Jadi kalau begitu Fir'aun itu adalah dan Yusuf adalah lambang daripada pemerintahan. Perhatikan, sebab saya pengen supaya saudara ngerti. Fir'aun dan Yusuf adalah lambang dari pemerintahan. Yusuf adalah lambang bukan hanya pemerintahan dunia ini, tapi Yusuf juga representasi dari manajer kerajaan Allah dan kerajaan surga. Perhatikan, saudara Yusuf ini sama seperti saudara. Dia adalah manajer, kalau saudara masih ingat kemarin kemampuan saudara mengelola, kepercayaan Tuhan akan tambahkan lagi kepada saudara. Saudara otomatis dari menjadi orang pengelola di muka bumi ini menjadi manajer bagi kerajaan bumi dan juga saudara menjadi manajer bagi kerajaan Allah. Mari katakan bersama saya ini pengelola, manajer kerajaan sorga dan pemerintah dunia ini. Jadi di muka bumi ini saudara bisa menikmati semua yang di sorga dan di bumi. Sekarang lihat saya ke depan, saya mau jelaskan ini. Jadi Fir'aun ini adalah representasi, kalau Fir'aun representasi dari pemerintah. Yusuf adalah representasi dari pemerintah kerajaan Fir'aun dan pemerintah kerajaan sorga. Kenapa Pak? Bapak jelaskan ini supaya saya pengen masuk lebih dalam. Mari buka bersama dengan saya lanjutnya ayat yang ke-16. Setelah mereka habis, uang mereka habis, maka mereka berkata, ayat 16, jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berikanlah ternakmu, maka aku akan memberikan kepadamu makanan sebagai ganti ternakmu itu. Maka ayat yang ke-17, mereka membawa semua lembu, sapi, kambing, domba, dan keledai, disediakan semua sebagai ganti untuk mereka beroleh gandum di tengah kelaparan. Jadi setelah uang dikumpulkan oleh Yusuf sang manajer kerajaan Fir'aun dan kerajaan Allah, maka uang rakyat mulai membawa kambing, perhatikan ini ya, domba. Lalu setelah kambing domba habis, keledai. Setelah keledai habis, lembu. Setelah lembu habis, terakhir tanah, aset mereka mulai ditukar dengan gandum. Dan bukan hanya aset, dirinya rela dijadikan budak hanya untuk mendapatkan gandum. Saya mau perhatikan ini. Saya mau saudara perhatikan. Di tengah krisis ada orang yang kehilangan aset, perhatikan. Di tengah krisis ada orang yang kehilangan lembu, domba, sapi, keledainya.
dan ada orang kehilangan uang mereka. Tetapi ada sekelompok orang yang tidak mengalami di tengah krisis, justru dia menerima tunjangan. Mari saya ingin membaca supaya saudara bisa masuk lebih dalam. Mari baca ayat yang ke-20. Perhatikan, di tengah krisis semua rakyat di Mesir itu mereka kehabisan kambing, domba, uang, tanah, aset bahkan dirinya. Mari sekarang saya mau masuk lebih dalam bersama dengan saudara mulai ayat 20. Ayat 20, mari kita membaca pelan-pelan sebab saya ingin masuk kepada understanding yang dalam. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun. Sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung sampai ujung lainnya. Ayat 22, perhatikan. Saya ingin Anda baca di rumahmu dengan keras. Semua saudara yang mendengar ini mari baca bersama-sama. 1 ayat 22. 1, 2, 3. Hanya tanah para imam tidak dibelinya. Sebab para imam mendapat apa saudara? Tunjangan tetap dari Firaun. Dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak apa saudara? Menjual tanah. Wow. Coba ngomong sama saya, bilang sama saya, wow. Saudara, di tengah-tengah di Mesir semua orang, bilang semua orang. Jadi semua orang tanahnya hilang, dombanya hilang, kambingnya hilang, semua ditukar. Tapi ada sekelompok orang yang dapat tunjangan di tengah krisis. Siapa dia? Ternyata adalah para imam. Kelompok ini mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah kerajaan Firaun. Wow, bilang sama saya, yang keras. Wah, mungkin saudara berkata, wah kalau gitu Pak Wiryo yang dapat tunjangan ini. Karena dia imam. Waduh, ini ayat untuk Pak Wiryo aja nih. Pantesan tanahnya Pak Wiryo tetap, rumahnya tetap, duitnya dia tetap. Jangan buat kesimpulan dulu ya, please jangan buat kesimpulan. Saya pengen menolong saudara dan mengajar saudara supaya saudara bisa punya understanding yang benar dan baik. Jadi ada sekelompok orang yang lain di tengah krisis, dia krisis, tapi di tengah krisis ada kelompok orang yang tidak kehilangan aset, gak kehilangan domba, gak kehilangan uang karena mereka dapat tunjangan dari pemerintah. Wow. Saya lihat saudara mulai berpikir, wah kalau gitu Pak Wiryo dan keluarganya dan pendeta-pendeta di GBI WTC dapat tunjangan. Tapi bagaimana dengan saya? Mari kita membaca supaya jangan lama-lama. 1 Petrus pasal 2. Untuk menjawab ini saya ingin supaya Anda membaca 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, ayat 1 Petrus 2 ayat 9. Saya pengen supaya saudara baca yang keras. Dalam perjanjian baru siapa yang disebut oleh Tuhan sebagai imam? Mari baca ayat 9 dengan suara keras. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Terus imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu apa? Memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah apa? Memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow, ada berita sukacita. Ternyata siapa yang disebut imam? Menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 9, karena kita semua ini adalah imamat yang rajani. Wah, bilang sama saya, sekarang saya tahu bahwa saya adalah imam kerajaan surga.
Sekarang lihat, oh jadi kalau begitu yang dapat tunjangan bukan hanya Pak Wiryo. No. Setiap saudara yang percaya kepada Yesus, saudara masuk menjadi warga kerajaan surga, dan saudara diutus di muka bumi menjadi ambasador. Waktu Anda jadi ambasador, Anda diperlakukan khusus di tengah-tengah dunia yang lagi krisis dan tidak bisa menunjang saudara dari dunia ini. Masih ada pemerintahan surga yang akan memberikan protection dalam hidup saudara, yang akan memberikan tunjangan dalam hidup saudara, sehingga aman dan tinggal tetap di tengah-tengah masa krisis. Yang mengerti katakan, saya berdoa. Mungkin saudara berkata, Pak, kalau 1 Petrus pasal 2, syaratnya seorang imam dia harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang memanggil dia keluar dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Ya, pasti. Jadi kalau gitu aku ini masuk imam apa tidak, Pak? Saudara para suami, dengarkan. Hari ini saya mau memanggil para suami, jadilah kamu imam bagi keluargamu. Pimpin dia mesbah keluarga, supaya ada tunjangan di keluargamu. Ada tunjangan bagi dari kerajaan surga bagi keluargamu. Para suami hari ini saya panggil, bangkitlah. Kalau mungkin kau single parent, bangkitlah kau para ibu menjadi imam bagi anak-anakmu. Dan hari ini ketika kau menjadi imam, keluargamu akan menerima protection dan akan menerima perlindungan dan akan menerima tunjangan dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Wow. Karena apa? Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kalau kita ada di tangan Tuhan, hidup kita ada di tangannya Tuhan. Dan saudara ada dalam perlindungan, kenapa mesti takut krisis? Mari angkat tangan kita. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Sambil angkat tanganmu, sambil deklarasikan, ingat ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Wow. Jadi kalau begitu, siapa yang pengen dapat tunjangan di kerajaan surga? Siapa yang pengen? Saudara, waktu saudara angkat tangan, artinya suami-suami mulai hari ini kalau tidak mau tergoncang di tengah krisis, gak mau hilang kambing, domba, keledai, aset-aset saudara, mari bangun mesbah. Jadilah dirimu imam. Kalau kau nggak pernah pimpin keluargamu berdoa, kau nggak pernah sembahyang, nggak bangun mesbah, Tuhan lagi cari hanya keluarga-keluarga imam yang akan dipelihara. Mari bilang sama saya, mulai hari ini, saya harus jadi imam supaya ada perlindungan dan tunjangan dari kerajaan surga. Wow, dahsyat. Itu sebabnya saudara, kalau Anda jadi imam, kambing dombamu tidak akan hilang. Enggak ada yang amin. Asetmu tidak akan hilang. Kau pun tidak akan lapar. Pegawaimu tidak akan lapar. Kalau saudara punya pegawai yang hari ini sedang kesulitan, mari bangkit dirimu menjadi imam bagi perusahaan. Dan saudara berdoa bertalu-talu buat usahamu. Dan kau berkata, Tuhan, aku mau persembahkan usaha ini menjadi milikmu. Tapi Tuhan akan melihat kesungguhanmu, dengan sungguh-sungguh dia akan lihat. Saya berdoa supaya saudara yang sedang mengalami ketakutan, percayalah Tuhan sedang menyediakan tunjangan ini bagimu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu. Biarlah semua umatmu
Mari bangun semua umatmu di rencanamu. Bangkitkanlah Tuhan jadi imam, supaya mendapatkan tunjangan spesial dari kerajaan sorga. Ku di tanganmu, di tanganmu, ku di hatimu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggal. Saya ingin membaca kembali Kejadian pasal 47. Kenapa orang-orang lewat kesalahan seperti ini dan mereka belajar. Kejadian pasal 47. Mari kita membaca bersama-sama dengan suara keras. Ketika mereka, mari Kejadian pasal 47 ayat yang ke-19. Anda perhatikan ketika mereka sudah semua habis, baru dia sadar. Lihat ayat 19, mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami, jadi budak ya, dan tanah kami, ambil asetnya, ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba bagi Fir'aun. Perhatikan. Dan baru sadar setelah habis semua, baru sadar, berikanlah kami benih supaya kami bisa hidup dan jangan kami mati, supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Dan kemudian ayat yang ke-21, mari kita baca. Dan tentang rakyat itu diperhambakannya mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Kenapa mereka baru sadar mereka minta benih? Perhatikan, lihat ayat 19. Setelah mereka habis semua, maka dia baru sadar, Yusuf, boleh enggak aku kembali seperti dulu? Aku memberikan kepadamu, aku kasih benih, maka 20% akan aku berikan lagi kepadamu. Saudara perhatikan, setelah mereka mengalami masa krisis, baru mereka sadar akan fungsi benih untuk mengolah tanah, sehingga mereka bisa memberikan lagi 20% untuk masa kemudian. Itu sebabnya saya selalu, sebelum saya mengajarkan kepada saudara, saya selalu menghidupi kebenaran itu. Sejak saya muda saya melakukan ini. Waktu saya menikah, saya memberikan 10% untuk perpuluhan dan 10% untuk benih. Ada yang bertanya, Pak, benih boleh nggak 5%? Boleh. 2% boleh nggak? Boleh. Tapi Bapak kenapa mengajarkan 10% benih? Dari mana? Saya mengambil dari sini. Saudara, banyak orang mengalami krisis. Perusahaan bisa mengalami krisis. Gereja juga bisa mengalami krisis kalau tidak menerapkan prinsip ini. Itu sebabnya saya udah diberitahu oleh Tuhan, di tengah-tengah krisis aku ingin memberkati umatku yang setia melakukan firman-Nya. Dan saya berdoa, saudara, di tengah krisis seperti ini tidak ada di antaramu yang kehilangan aset. Justru Anda dibangkitkan dan Anda dikuatkan. Di tengah krisis seperti ini Anda dapat tunjangan dan Anda dapat perlindungan yang berasal dari Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sekarang, mungkin pada waktu saya mengajar saudara, pada waktu belum masa pandemi corona dan saudara masih bertatap muka dengan saya, dan saya masih ingat saya mengajarkan di papan tulis dan saya menjelaskan bagaimana mengatur keuangan, dan pada saat itu saudara tidak mendengar, tetapi saudara berkata, kan kelihatannya kondisinya bagus dan baik, ya tidak perlu menaruh benih lah. Tapi dengarkan, lihat saya ke depan. Krisis adalah masa ujian kita. Orang-orang yang setia melakukan firman-Nya dan menggenapi dan setia di tengah krisis, dia akan lulus ujian. Dan saya berdoa, Pak, bagaimana kalau saya gagal, Pak? Gimana kalau saya kemarin tidak memperhatikan dan saya tidak melakukan dengan sungguh-sungguh? Fine. Selalu ada kesempatan kedua. Mari benahi hari ini dan saya ingin menyampaikan ini caranya Tuhan. Mari buka Matius pasal 6. Saudara, kadang-kadang banyak orang tidak memberikan perpuluhan, tidak memberikan benih karena mereka khawatir uangnya kurang, khawatir uangnya habis.
Padahal Tuhan memberikan firman untuk saudara dan saya demi kebaikan kita. Saya ulangi ya, lihat saya ke depan. Tuhan itu memberikan firman bukan untuk menyusahkan saudara. Dia memberikan firman untuk kebaikan saudara. Itu sebabnya kalau saya mengajarkan saudara, karena saya udah jalani, saya udah mengalami krisis dalam hidup ini 3 kali yang terbesar. Kalau ini saudara anggap krisis, ini yang keempat. Dan setiap kali saya masuk dalam krisis, saya uji kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Serius, it's really serious. Mari baca Matius pasal 6. Yesus mengajarkan kenapa banyak orang fail di dalam mentaati, karena dia khawatir. Mari baca Matius pasal yang ke-6, mari baca bersama dengan saya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Mari buka Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Mari baca dengan suara keras ayat 25. Perhatikan kata-kata, saya minta supaya saudara perhatikan kata-kata yang dipakai. Mari baca ayat 25. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, akan apa yang hendak kamu minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai dan apa yang, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Perhatikan ayat 25. Aku berkata kepadamu, lihat ayat yang ke-26 sekarang. Mari baca, garis bawahi kalau Anda punya Alkitabnya. Ayat 26, gimana caranya menolong kekhawatiran? Ayat 26, pandanglah burung-burung. Lihat, perhatikan, ada kata-kata bagus. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu. Sekarang saya minta lagi saudara membaca, ada kalimat yang bagus. Mari saudara, ayat 28. Ayat 28, mari baca ya. Nanti saya akan terangkan, ayat 28. Mari baca bersama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan mengapa kamu khawatir akan apa? Pakaian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Sekarang perhatikan. Tuhan paling tidak senang. Saya ingin supaya saudara mengerti kebenaran ini. Sekarang lihat saya. Tuhan tidak senang kalau saudara khawatir. Ada pendeta yang berkata khawatir itu ya wajar karena kita manusia. It's okay, pendapat dia. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, ya saudara jangan menerjemahkan sendiri. Kalau Tuhan berkata jangan khawatir, ya jangan khawatir. Gini, kalau saudara bisa hidup secara ilahi, kenapa hidup secara manusiawi? Kalau Yesus berkata jangan takut, ya saudara jangan bilang, ya Pak saya di tengah krisis ini saya takut. Terus saudara berkata gini, pendeta hamba Tuhan berkata gini, ya wajar reaksi yang normal kalau kita khawatir, kita takut di tengah krisis. Tapi saya mau mengajar saudara yang biblical. Kalau Tuhan berkata jangan takut, ya jangan takut. Kalau saudara bisa hidup secara ilahi, kenapa mesti di downgrade menjadi manusiawi? Kenapa ada orang yang bisa hidup secara manusiawi turun lagi secara duniawi? Pak, di mana sih rahasianya? Di mana sih? Tuhan berkata, jangan khawatir apa akan hendak kamu makan, minum, pakai. Kenapa sih Tuhan Yesus langsung address di 3 ini? Makan, minum, pakai. Karena banyak orang mengalami kesulitan dan kesukaran di area ini. Francis Chan dia berkata begini, worry implies that we don't quite trust God is big enough. Francis Chan dia berkata, kalau kamu itu khawatir, sebenarnya kamu sedang berkata bahwa kamu tidak bisa percaya bahwa Tuhan itu besar. Tuhan itu mampu untuk menolong saudara. Sekarang, Anda perhatikan kenapa sih orang kok khawatir. Lihat ya, ada 2 kata, diulang-ulang. Pandanglah burung. Sekarang saya tanya, kalau memandang burung pakai apa saudara? Mata. Lihat ya. Lalu Yesus berkata, kamu gak usah takut dengan pakaian. Kenapa? Perhatikanlah bunga bakung. Saya tanya, kalau memperhatikan bunga bakung pakai apa?
mata. Jadi ternyata urusan kekhawatiran itu urusannya pada penglihatan. Orang-orang yang khawatir di tengah krisis karena dia berurusan dengan penglihatannya yang akhirnya membuat dia tidak percaya kepada tunjangan dan perlindungan kerajaan surga. Sekarang lihat saya ke depan. Di tengah krisis, ada orang di tengah krisis, dia memandang dengan kacamata merah. Ini hidup secara duniawi. Justru dia mencuri, mengambil punya orang. Saudara, tergantung Anda memandang. Makanya Yesus berkata, pandanglah, perhatikanlah. Kenapa saudara? Saudara, tergantung Anda melihat. Ini kalau saya lihat, semua manusia di depan saya ini merah semua, saudara. Kepalanya merah, maskernya merah, mukanya merah, rambutnya Pak Soekardi walaupun putih tapi merah juga di sini. Kenapa? Dari cara Anda melihat, dengan kacamata Anda melihat, ya jadilah seperti itu, saudara. Tapi ada orang, ini yang nyuri ini. Ini saya rasa jemaat mah nggak ada yang begitu di tengah. Tapi sekarang, wow. Kacamatanya biru. Kali ini lebih keren, tidak nyuri, ya, tidak merampok, tidak menipu. Ini hidup manusiawi. Kacamata manusiawi, kalau orang lain khawatir dia bilang nih, ya wajar kalau khawatir. Orang lain takut, ya saya takut wajar. Saya mau beritahu, takut bukan wajar, itu manusiawi. Apa yang kau lihat secara manusiawi dan orang lain yang punya stage dan punya level keyakinannya hidup secara manusiawi, ya dia hanya hidup secara manusiawi. Dia hanya lihat tunjangan-tunjangan yang ada di muka bumi dan dia lihat kalau semua orang bilang biru, ya dia ikut-ikut biru. Sekarang tadi saya lihat rambutnya Pak Beni merah, sekarang berubah jadi biru rambutnya Pak Beni. Semua orang di depan saya jadi biru semua. Saudara yang lihat di televisi, mukamu jadi biru semua gara-gara mata saya seperti ini. Ini lukisan orang yang penglihatannya, makanya Yesus berkata, ini kenapa kamu khawatir, copot kacamatamu. Perhatikanlah bunga bakung, cara kamu melihat, kamu harus ganti. Cara kamu memandang krisis harus kamu ganti. So gimana Pak? Nih gantinya, kacamata warga kerajaan sorga. Wah, begitu Anda pakai kacamata kerajaan surga, semua jelas, biru ya biru, merah ya merah, hitam ya hitam. Wow, ternyata Pak Beni rambutnya benar-benar putih sekarang. Kelihatan betul nyata sekarang. Yang rambutnya hitam kelihatan hitam. Lihat saya jelaskan ini. Saya pengen Anda tiru hidup Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, barang siapa percaya Yesus dia wajib hidup sama seperti Yesus. So pakailah kacamata yang dipakai oleh Yesus. Jangan kamu pandang, jangan ikut orang lain khawatir karena kamu punya perlindungan dan tunjangan yang berbeda. Kamu punya tunjangan dari kerajaan sorga yang disediakan bagi kita di tengah-tengah masa krisis. Yang percaya katakan, wah. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Makanya kacamatamu jangan merah, jangan biru, yang jernih. Kacamata kerajaan sorga. Aman. Cherry Hill dia berkata begini, every difficulty you face, you are being given the chance to trust in the things unseen and to abundance blessed. Saudara, kadang-kadang masa sukar yang kita hadapi itu membuat saudara punya kesempatan untuk bisa percaya sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dan Anda bisa meraih berkat yang berkelimpahan di tengah-tengah yang tidak kelihatan. Itu sebabnya percayalah ada tunjangan bagimu. Mari bilang sama saya, sama-sama, supaya Anda hidup dan mati saudara, bukan dikuasai krisis, tapi dikuasai lidah. Itu sebabnya saya senang mengatakan firman dalam hidup kita. Mari bilang sama saya, di tengah krisis, saya tidak khawatir. Sebab ada tunjangan dari kerajaan surga, dan ada perlindungan
dari kerajaan surga. Yang ngerti katakan. Nah, Yesus berkata melanjutkan, kenapa sih cara pandangmu menentukan? Lihat saya. Pandangan saudara yang membuat khawatir karena cara pandang dunia yang Anda ikuti, cara pandang manusiawi yang Anda ikuti, apa yang Anda lihat itu mempengaruhi pikiran saudara. Dan pikiran saudara mempengaruhi hati saudara. Dan hati saudara yang muncul keluar dari mulut saudara. Itu sebabnya banyak orang keluar mengatakan hal-hal yang tidak biblical. Saya pengen saudara, kalau Anda pengen dapat tunjangan, perkatakan perkataan sesuai dengan firman-Nya. Nah, Yesus berkata dengan jelas, Matius pasal 6 ayat 22. Kenapa Matius pasal 6 ayat 22, 23. Mata itu penting sekali karena mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelap seluruh tubuhmu. Tadi yang kalau kacamatamu biru, ya biru semua seluruh tubuhmu. Kalau katamu hitam, ya hitam semua. Kalau kata matamu merah, ya merah semua yang kamu lihat. So, penglihatan itu begitu penting. Itu sebabnya saya berdoa setiap orang yang mendengarkan. Para pendeta yang mendengarkan, mari rubah cara pandang kita melihat. Jangan seperti dunia melihat. Jangan seperti orang yang normal melihat. Tapi saudara hidup secara ilahi. Sehingga saudara menggunakan kacamata surgawi. Dan Anda akan menerima tunjangan dan perlindungan yang datang dari kerajaan surga. Pak, apakah ada orang-orang yang sedang mengalami kesukaran dan kesulitan dalam hidup ini? Ada. Kalau begitu apa solusinya? Mari saya ingin membaca, apakah Bapa di surga tahu nggak sih ada persoalan ini? Mari buka. Matius pasal 6, ayat yang sangat terkenal, Matius pasal 6, ayat 33. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Ini solusinya, 2 ayat lagi saya akan tutup. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua tunjangan itu akan ditambah dalam hidupmu. Mau nggak tunjangan naik? Mau nggak gaji naik? Mau nggak omset naik? Kemarin saya mendengar kesaksian di doa fajar, kesaksian orang yang tiba-tiba di tengah krisis justru dia double omset. Nggak ada yang amin. Di tengah-tengah krisis orang PHK, dia justru dipromosikan Tuhan, dapat kerjaan, kerja di rumah, tapi dia dapat gaji 100%. Ada yang dipotong 50%, dipotong tinggal 30%, ada yang tidak digaji, tapi dia malah melamar kerjaan di tengah-tengah kondisi ini, dan dia bisa diangkat oleh Tuhan. Dia ada tunjangan khusus. Kemarin saya dengarkan doa fajar, ada orang yang dia tadinya belajar mencoba bisnis di tengah seperti ini. Dia kemudian berkata, saya mau di tengah masa sulit ini saya mau turning, berubah, saya mau masuk, ngelamar lagi supaya saya bisa dapat posisi. Dia melamar sebuah perusahaan, dia kerja sebagai general manager begitu kurang lebih. Kali ini dia masuk, tiba-tiba diterima di tengah krisis. Ternyata banyak orang yang di tengah pandemi justru bisa menerima tunjangan yang datang dari sorga. Dan dia diterima sebagai director. How can itu bisa, bagaimana itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi kalau saudara belajar seperti yang Yesus katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya itu carilah kerajaan Allah itu gimana Pak? Cari Tuhan, karena di kerajaan itu ada rajanya, cari sang raja. Cari sang raja, ketemu sama sang raja, itu sebabnya setiap doa fajar saya undang jemaat datang ketemu sama sang raja. Kalau saudara kesulitan jangan ketemu yang lain, ketemu sama sang raja. Karena dia yang akan memberikan tunjangan kepadamu. Carilah kerajaan Allah, maksudnya kamu datang masuk dalam kerajaan Allah dan temui sang raja. Waktu kau temui sang raja yang tidak mampu, Tuhan akan buat kamu mampu. Yang tidak bisa, semuanya Tuhan berkata carilah kerajaan Allah, cari sang raja dan cari kebenarannya. Cari apa kebenarannya Pak? Saya tulis di situ, cari firman-Nya. Cari tahu tunjangannya. Cari tahu janji-janjinya dalam kerajaan. Cari tahu dong protection-nya.
Cari tahu dong apa yang akan diberikan di tengah krisis. Cari tahu semua dan pegang. Tuhan bilang pegang, maka semuanya. Katakan bersama saya, yang keras, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa saja? Yang kau makan, yang kau minum, yang kau pakai, ditambahkan Tuhan dalam hidup saudara. Jim Yasdia berkata begini, God reward those who put him first and seek to do his will. Kalau Tuhan akan memberikan hadiah kepada siapa yang menempatkan Tuhan menjadi yang pertama dalam hidupnya dan melakukan kehendak Tuhan. David Haithia berkata begini, if we seek first the kingdom of God, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah and live as we should, dan kita hidup sebagaimana yang seharusnya, all the rest of my life seem to be fall into place and wonderful thing will happen. Dan semua kejadian dalam hidupku akan datang tepat pada waktunya. Dan bukan hanya itu, kita bisa lihat wonderful, sesuatu yang ajaib sering datang dalam hidup kita. Bukankah itu yang harus menjadi kebahagiaan dalam hidup saudara? Saya berdoa supaya semua menerima tunjangan dan protection di tengah krisis. Mari baca ayat 32, Matius pasal yang ke-6. Baca dengan keras ayat ini, saya akhiri dengan kalimat ini. Dan saya berdoa supaya saudara mengerti dan kemudian kita terima impartasi dari Tuhan. Semua itu kenapa kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai? Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yes. Tapi bukan itu saja, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Bapa di sorga tahu enggak? Tahu. Krisis kayak begini Bapa di sorga tahu enggak? Tahu. Ayat ini tulis akan tetapi Bapa yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya. Semuanya itu. Tuhan tahu saudara butuh. Tuhan tahu saudara butuh. Ini jaminan kerajaan surga, bukan dari saya. Ini jaminan dari Bapakmu. Dia bilang jangan khawatir akan hari esok. Apa yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Sebab Bapa di sorga tahu kebutuhanmu. Tahu kamu sedang krisis. Kau tahu kamu sedang susah. Kamu sedang memerlukannya. Saudara, amanlah kita. Kenapa Tuhan berkata jangan khawatir? Karena Dia ingin di tengah-tengah seperti ini, Dia ingin saudara beroleh kekuatan yang baru dan beroleh tunjangan yang datang di surga. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Hallelujah. We are going to take part in this Holy Communion, beloved. Since we are doing this online and you are at your home or wherever you are, you can't find a biscuit, Actually, if you can order this, you can order online also. Crackers, bread, and also the cup for the Holy Communion. But if you don't have them, it's also okay. You can find any biscuits or crackers and then some colored liquid. You may try to get that now while we are preparing our hearts. Let's sing, worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy is the Lamb, seated on the throne, crowned you now with many crowns, you reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah. I believe you already have your bread and then your cup. Beloved, we are going to do this
with a right mind, right heart. As always, be at peace with God. Before we take part in this Holy Communion, be at peace with others also. Be at peace with yourself. If at that moment God reminds you of something that you said, think, thought in the past or did in the past, be at peace with God. Or something that you have done to your fellow man and woman, or something that maybe they have done to you. Be at peace with and ask for forgiveness, and even give forgiveness, convey forgiveness. And we can also be at peace with ourselves. If Jesus has died to wipe away your sin, to forgive your sins, we can also forgive ourselves of the past. Hallelujah. Father God, I pray as we take part in this Holy Communion, you bless your children. And I also want to pray that as we take part in this Holy Communion, that miracles shall happen, Lord. Healing, restoration, deliverance will happen upon your people. I pray. Hallelujah. For I have received of the Lord that which I also deliver unto you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. Let us lift up the bread high to him. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Beloved saints of God, isn't the bread that we broke and partake is our fellowship and communion with the body of Christ Jesus? Amen. Let's take it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus. We believe that by your stripes we are all already healed. By your stripes we are healed. Thank you, Jesus. Let us now lift up the cup high to him. And in the same manner he also took cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Beloved saints of God, isn't this cup upon which we give thanks is our fellowship and communion with the blood of Christ Jesus? Amen. Let us partake and take the cup in Jesus' name. Hallelujah. Give him thanks. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood shed, the body broken, that will heal us, that have already healed us. We give you thanks, Lord. To you belong all the glory. Bless your children again. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I pray again over your children at home or wherever they are. Touch, strengthen, anoint your children. Bless your children. Every family, every husband and wife, every parent, every child. Bless them. Bless them all. Thank you, Jesus. And we are ready for the blessings. Beloved, open up your arms, open up your hearts to receive the blessing from heaven. May the grace and abundant blessings from our Father in heaven, in the name of Jesus Christ, our Lord, our Savior, our faithful friend, intimate fellowship with the Holy Spirit be with you and your loved ones today until Jesus Christ comes again, even throughout eternity, forever and ever. In Jesus' mighty name. And all the people of God say, Amen. Hallelujah. God bless you and see you again. Amen.